Halo Spire Fellas, welcome back to Inspiration to Success Podcast. Dalam kesempatan kali ini kita akan memasuki podcast episode kedua. Nah, bersama dengan saya, perkenalkan dulu, saya Bagus dari Spire Indonesia. Kemudian di sini ditemani oleh para advisor di Spire and Research Consulting. Sebelumnya mungkin bisa perkenalkan dulu advisor dan juga narasumber kita di sini. Silakan, mungkin dari Pak Yogi, silakan Pak memperkenalkan diri. Hai, nama saya Yogi Priantoro dan saya di sini sebagai advisor untuk PT Spire Marketing Research Indonesia. Masih. Kemudian silakan Pak Bambang. Ya. Hai, saya Bambang, research advisor dari Spire Research and Consulting. Mungkin sebelumnya kita udah diskusi terkait dengan net zero emission, tapi lebih fokus kepada bagaimana Indonesia berkomitmen dalam implementasi ataupun juga dalam pengendalian iklim di dunia ini, gitu kan. Nah, itu tertuang juga dalam Paris Agreement yang udah diselenggarakan atau mungkin sudah ditandatangani sebelumnya. Nah, dalam podcast kali ini, Pak Yogi dan Pak Bambang, kita akan lebih luas lagi, kita akan lebih fokus lagi berbicara mengenai angka, kemudian bagaimana sih dunia dalam menanggulangi karbon emisi ini, dan kemudian kita nggak bisa menutup mata bahwa karbon emisi ini memang produk dari manufaktur atau mungkin dari korporasi. Nah, kita akan bahas mengenai lebih dalam terkait dengan hal tersebut. Dalam obrolan kali ini mungkin saya ada kesempatan untuk bertanya mungkin pertama kali kepada Pak Yogi gitu ya. Pak Yogi, ini kan net zero emission memang satu isu yang memang sudah berkembang dari dulu, tapi memang baru-baru populer tuh saat ini gitu. Nah, mungkin bisa sharing sedikit nggak sih kira-kira tuh dulu seperti apa, atau mungkin awal mulanya berkembangnya net zero emission, kemudian siapa mungkin yang mewacanakan program tersebut, dan kemudian kira-kira siapa sih yang memang berpartisipasi dalam program pengendalian iklim dunia ini? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya ini dimulai pada abad 18 di mana terjadi revolusi industri di Eropa dan kemudian diikuti oleh negara-negara lain yang akhirnya berdampak pada kerusakan lingkungan, khususnya di suhu bumi atau perubahan iklim bumi menjadi lebih meningkat. Dan pada tahun 1992 akhirnya negara-negara bersepakat untuk bertemu dan membuat satu kesepakatan dalam bentuk konvensi kerangka kerjasama PBB untuk perubahan iklim. Nah, kemudian di kesepakatan kerjasama dalam traktat ini, negara-negara yang sudah menjadi bagian dari traktat ini sepakat untuk bagaimana mengantisipasi perubahan iklim yang terjadi akibat industri yang terjadi di negara Eropa pada abad 18 tersebut. Nah, dilanjutkan lagi pada tahun 1995, negara-negara akhirnya berkumpul kembali melakukan negosiasi lebih lanjut untuk memperkuat respons terhadap perubahan iklim secara global ini dengan lebih rinci dan komprehensif. Kemudian juga terus berkembang pembicaraan di antara para negara terhadap perubahan iklim ini dan 2 tahun kemudian akhirnya ada yang kita sebut sebagai Protokol Kyoto, sebagai traktat perjanjian internasional yang memperpanjang konvensi kerangka kerjasama perubahan iklim PBB untuk mengurangi emisi gas dari rumah kaca. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Bagus. Oke, nah karena kan sejarahnya cukup panjang ya, Pak, dari tahun 92 kemudian 95. Nah, kira-kira apa sih faktor yang menyebabkan gas emisi karbon ini memang mempengaruhi sangat tinggi terhadap perubahan iklim gitu? Karena
Mungkin kita tahu ya pada saat ini atau mungkin pas tadi revolusi industri memang banyak perusahaan-perusahaan manufaktur yang memang berproduksi dan itu memang aksesnya itu karbon ya atau CO2 Betul. gitu kan ya. Betul. Nah mungkin yang sekarang nih Pak yang saat ini sedang berkembang ya, bagaimana cara dunia untuk menanggulangi emisi, bagaimana cara dunia untuk mencapai net zero emission itu adalah carbon trading gitu Betul. ya. Nah kira-kira Pak, boleh nggak sih diceritain sedikit apa itu carbon trading, kemudian mungkin mekanismenya seperti apa, atau mungkin di negara lain yang sudah maju gitu ya, seperti apa sih perkembangannya? Ya, betul sekali. Jadi memang istilah carbon credit atau kredit karbon ini sekarang menjadi sesuatu yang sedang banyak diperbincangkan, khususnya di dunia industri, di mana carbon credit ini adalah suatu bentuk representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan sejumlah emisi karbon sebagus atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya mereka sendiri. Kemudian juga ada penghitungan di mana satu unit kredit karbon itu setara dengan penurunan satu emisi ton karbon dioksida atau kita menyebutnya dengan CO2. Kemudian juga karbon kredit ini menjadi unit yang diperdagangkan sekarang secara luas dalam pasar karbon, mewakili produksi sejumlah energi bersih berkelanjutan untuk mengimbangi penggunaan bahan bakar yang kita sebutnya bahan bakar kotor ya, yang fosil itu. Kemudian juga harapannya adalah dengan adanya kredit karbon ini udara bisa menjadi lebih baik. Jadi sebetulnya ini sudah masuk ke dalam perdagangan kredit karbon, dan sekarang menjadi sesuatu bisnis yang banyak juga dijalankan oleh beberapa perusahaan. Ya. Nah kalau kita lihat Pak, kira-kira ada nggak sih mungkin negara gitu ya, atau mungkin platform-platform yang memang sudah ada gitu digunakan oleh negara, atau mungkin bahkan gimana sih perkembangannya di Indonesia? Apakah memang sudah ada wadahnya untuk para mungkin masyarakat ikut dalam mendukung ya atau mencapai net zero emission ini dengan carbon trading, atau mungkin seperti apa sih Pak perkembangannya di Indonesia? Betul, NZE yang tadi kita bicarakan di awal kan sebetulnya salah satu langkah strategis dari pemerintah Indonesia untuk ikut terlibat secara aktif bagaimana membuat negara Indonesia bagian dari satu komunitas global yang berusaha dengan kebijakan dan pengelolaan negaranya menjadi negara yang bebas dari gas karbon gitu ya. Nah, berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu, Indonesia memiliki hutan hujan tropis nomor 3 terbesar di dunia dengan luas kurang lebih sekitar 126 juta hektar yang total keseluruhan luasan tersebut mampu untuk menyerap kurang lebih sekitar 25, miliar ton karbon emisi tadi. Sedangkan luas area hutan mangrove di Indonesia saat ini kurang lebih itu berkisar di 3,3 juta hektar yang mampu untuk menyerap emisi karbon sekitar 950 ton Pak per hektar atau setara 33 miliar karbon. Kemudian juga hal menariknya lagi adalah Indonesia memiliki lahan gambut terluas di dunia dengan area sekitar 7,5 juta hektar yang mampu menyerap emisi karbon sampai dengan sekitar 55 miliar ton. Jadi ini angka yang luar biasa besar dan Indonesia memiliki peranan yang besar juga di dunia untuk NZE. Nah, dari data yang tadi disebutkan di depan itu sebetulnya ini Pak Bang, kita tuh punya kemampuan untuk menyerap kurang lebih 113 gigaton karbon tersebut dan pemerintah bisa menjual dengan angka tersebut itu kurang lebih akan mendapatkan potensi mencapai 565 atau 566 miliar US dollar atau setara dengan 8.000 triliun. Jadi kalau kita bisa mengelola sumber ini dengan baik ya pastinya akan memberikan keuntungan untuk Indonesia secara finansial dan juga bisa membantu dunia untuk masuk ke NZE tadi yang kita bicarakan kurang lebih gitu. Ya,
potensinya cukup besar ya Pak ya. Luar biasa, 8.000 triliun ya, angkanya besar sekali. Itu kira-kira kita bisa bayar utang negara tuh. Harusnya bisa, sanggup lah itulah, selesai. Ya. Oke. Nah, selain dengan carbon trading itu ya, mungkin dari Pak Bambang nih, kita sudah tahu di Indonesia nih sekarang lagi masa atau era-eranya elektrifikasi gitu ya. Nah, mungkin Pak Bambang kira-kira bisa mungkin menurut Pak Bambang ya, apakah memang di Indonesia ya elektrifikasi itu mungkin satu-satunya cara gitu ya untuk bagaimana Indonesia bisa berkomitmen untuk mencapai NZE, atau mungkin kira-kira ada opsi lain atau cara lain nggak sih Pak untuk mendukung kita bisa mencapai net zero emission? Ya, baik. Ya, pertama juga kita perlu pertanyakan ya, elektrifikasi itu juga, ya listrik itu sebenarnya dibangun atau dihasilkan dari energi, apakah energi fosil atau energi yang benar-benar sudah bersih seperti itu juga harus kita pertanyakan. Ya tentu kita harus cari penggunaan energi bersih yang efektif ya. Efektif itu artinya memang energinya benar-benar zero emission atau rendah emisi dan masif digunakan. Dan tentu tidak hanya elektrifikasi aja, salah satunya adalah gas ya. Gas kita di Indonesia khususnya mungkin itu sudah cukup berhasil baik skala industri maupun skala rumah tangga. Tapi mungkin bisa seperti ini sih, secara nasional ya, Indonesia misalnya konsumsi bahan bakar secara total ya, misalnya anggaplah 1 juta. Mungkin saat ini dominasinya masih energi fosil ya. Energi fosil anggaplah misalnya 70%. Nah, kita harus punya target-target jangka pendek, jangka panjang, sehingga saat ini misalnya 80% energi fosil. Tapi bagaimana penggunaan gas dan energi baru dan terbarukan yang lain selain gas itu juga bisa semakin besar. Suatu saat mungkin ya, secara jangka panjang mungkin energi fosil kebalik. Tadinya 80%, justru nanti ke depannya 80% adalah energi baru dan terbarukan, energi bersih yang zero emission. Mungkin seperti itu sih. Berarti memang intinya diversifikasi energi ya, gitu dari pemerintah gitu ya. Kita nggak cuma fokus di elektrifikasi, tapi juga fokus ke energi-energi lain gitu ya. Mungkin dari gas gitu ya, atau mungkin dari tenaga surya gitu kan ya. Energi yang lebih bersih. Energi yang lebih bersih gitu. Mungkin menurut Pak Yogi kira-kira apa sih step-step mungkin ideal ya yang bisa Indonesia lakukan gitu, mungkin ke depannya atau mungkin dalam jangka pendek, menengah, atau mungkin jangka panjang seperti itu Pak Yogi? Ya, sebetulnya saat ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan aplikasi yang ada. Tentunya ini sudah juga diregulasi oleh kementerian terkait untuk melakukan carbon trading tadi, seperti dengan contohnya adalah di ICDX dan di Roxy dan lain-lain. Oke, memang sudah cukup banyak ya itu platform-platform, dan juga mungkin pemerintah sudah mulai bergerak untuk mungkin mengikuti regulasi dan juga mengikuti apa yang dunia sedang lakukan saat ini gitu ya, untuk mencapai net zero emission gitu. Dan terkait dengan implementasi di Indonesia ya, saat ini kan Pertamina mungkin sebagai holding energi di Indonesia yang memang base-nya itu di fosil gitu ya. Nah, kira-kira nih kemarin kan mereka ada program untuk konversi bahan bakar gas untuk motor gitu ya. Nah, kira-kira di Indonesia ya, perusahaan-perusahaan seperti Pertamina atau mungkin perusahaan energi yang lain, bagaimana sih mungkin mereka bisa bertransformasi gitu ya dari yang dasarnya energi fosil, kemudian berubah atau mungkin diversifikasi produk mereka itu lebih ke renewable energy gitu. Mungkin Pak Bambang kira-kira ada nggak ya benchmark gitu ya, mungkin dari negara lain kah, atau mungkin dari case study yang mungkin sudah dilakukan di negara lain gitu, karena yang bisa diimplementasikan di Indonesia gitu.
Ya penting sih sebuah negara atau perusahaan energi mengantisipasi pergeseran penggunaan energi ya, dan yang tadinya fosil jangka panjang menjadi energi bersih seperti itu ya. Dan perlu juga melakukan langkah yang proaktif dalam landscape energi yang berubah ya, seperti itu, di mana perusahaan energi atau negara harus melakukan desertifikasi dan bahkan berinvestasi untuk energi baru dan terbarukan, energi bersih seperti itu ya, sehingga suatu perusahaan bisa hidup atau sustainable untuk jangka panjang ya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan di Indonesia saat ini sih, pertama kita perlu memperluas dan mengintegrasikan penggunaan energi gas ya, baik untuk industri komersial industri maupun untuk rumah tangga. Kemudian juga pemerintah saat ini dan bahkan ke depan perlu mendorong ya penggunaan teknologi listrik pada kendaraan bermotor seperti itu. Dan kemudian pemerintah juga bersama-sama dengan perusahaan energi seharusnya benar-benar mendorong untuk menyediakan penggunaan energi bersih baru dan terbarukan ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat dari matahari, gunung sampai laut itu adalah sebenarnya menghasilkan energi bersih ya. Matahari tenaga surya, kemudian kalau kita di gunung itu panas bumi, kemudian tenaga angin, bahkan sekarang ternyata arus laut pasang surut itu bisa menghasilkan energi bersih seperti itu ya. Dan kalau kita lihat contoh-contoh, mungkin perusahaan ya, perusahaan raksasa global, mungkin saya nggak usah sebutkan lah, pokoknya yang dulunya saat ini juga masih energi fosil ya. Saat ini sebenarnya mereka sudah melakukan desertifikasi dan berinvestasi ke energi bersih ya. Kalau kita lihat di corporate visionnya dan actionnya, mereka sudah mereka sudah banyak melakukan desertifikasi dan investasi ke energi bersih seperti itu. Nah, kalau kita lihat itu contoh-contoh sebenarnya perusahaan-perusahaan energi fosil yang sebenarnya sudah itu sebagai contoh berhasil bermetamorfosis dari energi fosil ke depan, mereka secara jangka panjang menjadi perusahaan energi bersih seperti itu ya. Dan itu ke depannya pasti akan bagus ya, karena mereka pasti akan dapat mengurangi resiko terhadap penurunan permintaan ke depan. Kan pasti jangka panjang untuk energi fosil permintaannya pasti akan menurun. Mereka akan lebih sustainable, dan terlebih lagi ketika mereka melakukan portfolio banyak ke energi bersih dan investasi ke energi bersih, itu juga akan mempercepat pertumbuhan pasar energi bersih seperti itu ya. Nah, Indonesia harusnya seperti itu, sehingga dengan perusahaan-perusahaan energi di Indonesia berinvestasi ke energi bersih, itu juga akan mendorong pertumbuhan energi bersih di Indonesia seperti itu. Berarti mungkin bisa dikatakan bahwa dari segi perspektif bisnis, perusahaan-perusahaan energi yang berbasis fosil ya dahulunya itu memang harus bisa bertransformasi dan melakukan diversifikasi produk mereka gitu kan ya. Karena mungkin sedikit banyak net zero emission isu ini itu mempengaruhi bisnis mereka gitu ya, karena kan kasarnya mereka di stigmakan menggunakan energi kotor ya untuk menghasilkan atau untuk mengenerate mereka punya revenue gitu ya, bisnis gitu. Nah, dari tadi yang Pak Bambang udah share, memang banyak sekarang perusahaan-perusahaan energi fosil base itu yang udah melakukan investasi, research and development untuk diversifikasi mereka produk mereka gitu ya, untuk mencapai sustainability growth bisnis juga gitu kan ya. Dan yang paling penting juga mungkin dari sisi regulasi gitu ya,
mungkin di negara-negara maju regulasi terkait dengan perkembangan energi bersih gitu ya sudah ada blueprintnya gitu ya, udah ada guideline-nya. Jadi perusahaan-perusahaan juga mungkin bisa mengikuti dari segi regulasi dan mereka bisa mengembangkan economic of scale, sustainability growth bisnis mereka gitu kan ya. Nah, mungkin dari tadi awal kita udah diskusi ya bagaimana awal dari net zero emission dari negara mana, kemudian isunya tuh berkembang dari mana sampai bagaimana dunia dan juga korporasi itu beradaptasi dan juga bertransformasi nih terhadap perkembangan dan juga untuk mencapai net zero emission ini. Nah mungkin Pak Yogi untuk mungkin di sesi terakhir ini ya gitu ya, di topik terakhir ini kira-kira menurut Pak Yogi ya apa sih yang memang perlu dilakukan oleh Indonesia, apa yang perlu disinergikan baik itu dari mungkin pemerintah ataupun korporasi untuk kita bisa mencapai nih net zero emission yang memang sudah ditargetkan oleh Indonesia dan Traktat Paris Agreement, Pak. Ya, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita sebagai poin gitu. Kurang lebih ada 4 poin sebetulnya bisa kita sampaikan juga Pak Bambang. Pertama adalah memperluas dan mengintegrasikan penggunaan gas yang sekarang ini adalah volumenya besar sebagai bahan bakar dan bahan baku untuk skala industri. Jadi kita berharap yang industri-industri besar yang pada saat ini menggunakan kita nyebutnya bahan bakar berbasis fosil sudah berubah, mentransform dirinya masuk ke bahan bakar yang lebih bersih, which is adalah penggunaan gas ini jauh lebih bersih daripada penggunaan yang misalnya seperti batu bara. Jadi merubah dari industri, dari katakanlah batu bara menjadi gas sebagai sumber energinya. Kemudian yang kedua adalah mempercepat penggunaan tadi teknologi yang Pak Bambang tadi katakan sebagai elektrifikasi. Harapannya semua kendaraan bermotor sudah bisa merubah, juga tidak lagi menggunakan bahan bakar fosil, yang itu juga salah satu masalah di dunia ini, di mana tingkat penggunaan dan kepadatan kendaraan bermotor sudah menimbulkan polusi yang cukup besar gitu. Jadi kita kepengen ada perubahan tadi yang Pak Bambang katakan, harus masuk ke teknologi elektrifikasi. Yang ketiga mungkin bisa disampaikan adalah pemerintah negara perlu untuk mendorong ketersediaan energi bersih nih secara cukup masif atau masif. Contohnya yang Pak Bambang tadi sudah sampaikan seperti tenaga dari air, angin, panas bumi, tenaga surya gitu ya. Dengan mengadopsi teknologi yang sebetulnya sudah ada di negara-negara maju yang tadi Pak Bambang bilang, dan sudah ada beberapa industri besar di negara-negara maju itu yang sudah mengaplikasikan. Nah, kita berharap negara memberikan satu kebijakan mendorong untuk menyediakan energi bersih ini dengan teknologi-teknologi yang sudah tersedia sebetulnya. Yang keempat yang bisa kami share di sini adalah harus melakukan sharing terkait dengan transisi dan transformasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Kemudian bagaimana mereka bisa alih teknologi juga untuk kita di Indonesia ini, dengan harapan terjadinya alih teknologi ini bisa mengakselerate kita masuk ke negara yang memang nanti sudah bisa menyatakan dirinya siap menjadi negara yang net zero emission. Jadi kurang lebih 4 itu sih Mas Bagus yang bisa kita sampaikan gitu ya. Sangat kompleks Pak Yogi dan juga Pak. Banyak pekerjaan rumahnya. Tapi harus mulai. Tapi harus. Ya, karena ini juga ada diwacanakan oleh dunia dan bahkan sudah diamini oleh pemerintah Indonesia bahwa kita akan mentargetkan mencapai net zero emission di tahun 2060. Betul sekali. Semoga bisa tercapai. Semoga. Harus. Dan semoga Indonesia juga bisa ikut berpartisipasi dalam keberlangsungan dunia ini gitu ya, apalagi untuk kepentingan global. Pasti. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu aja Pak Yogi dan juga Pak Bambang. Terima kasih atas diskusinya hari ini.
sangat menarik topiknya dan sangat common pada saat ini gitu. Semoga nanti kedepannya kita bisa discuss lagi tentang topik yang lebih lebih up to date lagi gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Yogi dan juga Pak Bambang. Terima kasih, bagus, Oke. Pak Yogi. Terima kasih, Oke, thank you. Oke, thank you.